Halo, selamat jumpa kembali dengan Yosep Studio Sablon. Teman-teman, kali ini kami ada pekerjaan seperti ini, teman-teman. Sablon plastik kresek dua warna, yaitu warna biru dan warna merah. Nah, ini desain seperti ini. Saya akan mencoba mulai membuat dari awal. Nah, ini desain yang dikirimkan kepada kami. Kemudian kita akan pisah warna dulu. Mudah teman-teman, ini hanya warna vektor atau desain vektor. Jadi kita tinggal menggabungkan yang merah dan menggabungkan yang biru. Kemudian kita pisah warnanya, kita sendirikan. Kemudian kita buat menjadi warna hitam, karena akan kita print di kertas HVS biasa. Dan supaya bisa kita afdruk, maka harus kita rubah menjadi warna hitam terlebih dahulu. Maka kedua gambar ini, yang biru dan yang merah, kita ubah dulu warnanya menjadi hitam. Nah, kita pilih dulu satu-satu, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah teman-teman, ini desain yang mudah karena berbentuk vektor dan pengerjaannya dengan program Corel ini juga sangat mudah. Bagi teman-teman yang familiar dengan program Corel pasti sudah tahu dan bahkan lebih bisa lagi untuk memisah warna seperti ini. Nah, kalau sudah yang biru, kemudian juga nanti yang merah, kita akan ganti warnanya menjadi warna hitam supaya nanti bisa kita afdruk di screen. Nah teman-teman, ini kita ubah dulu warnanya menjadi hitam, baik garis dan fontnya kita ubah dengan warna hitam. Nah kemudian kalau sudah, ini kedua gambar ini akan kita print bersamaan karena memang gambarnya kecil, maka kedua gambar itu akan kita print bersamaan di kertas HVS karena muat kita jejer kiri kanan sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan kertas. Nah ini teman-teman, kita print preview, kita lihat dulu di previewnya sebelum kita print, kemudian kita atur printnya. Ini saya menggunakan print Canon teman-teman ya, Canon XP. Ini printer yang sederhana dan cukup bagus kalau hanya untuk ngeprint gambar-gambar vektor seperti ini. Kita tentukan dulu, kita pilih kualitas tintanya high teman-teman ya, biar nanti tajam tinta hitamnya. Kalau sudah, kita apply dan kita OK. Nah kemudian ini kalau belum tepat gambarnya, kita turunkan supaya dia masuk di halaman print, jangan sampai terpotong. Kalau betul-betul sudah pas, baru kita print teman-teman. Nah kita masukkan kertasnya. Nah ini printernya teman-teman ya, ini printer yang sederhana tapi cukup lumayan untuk print gambar-gambar seperti ini. Nah ini hasil print kita ya. Selanjutnya ini kertas yang sudah kita print tadi teman-teman ya, kita akan afdruk di screen. Kita butuh dua screen karena ini nanti dua warna, yang satu untuk warna biru, satu untuk warna merah. Nah nanti kita afdruknya begini teman-teman, dibalik dari dalam terbaca seperti ini. Nanti seperti ini. Nah ini kita akan persiapkan untuk di afdruk. Karena ini sablon untuk plastik kresek, kita butuh screen yang kalau besarnya terserah ya teman-teman, bisa lebih besar lagi. Ini ukurannya 15-20, ini ukuran panjang lebar screen. Kemudian yang di belakang ini ada tulisannya N150, ini kerapatannya screen 150. Ini sama teman-teman, ini dua-dua ini sama 150. Dan kita akan afdruk untuk dua film ini masing-masing
beda warna karena nanti dibutuhkan 2 warna. Nah baiklah teman-teman, kita akan proses pengafdrukan dengan mencampur obat afdruk terlebih dahulu. Sebelum kita mengafdruk teman-teman ya, jangan lupa ini kita akan olesi atau kita lumuri dengan minyak. Bisa menggunakan minyak goreng atau dengan solar. Di sini nanti akan saya olesi dengan minyak solar. Nah teman-teman, untuk mengolesi minyak biasanya saya balik begini teman-teman. Kenapa dibalik? Ya untuk menghindari nanti waktu kita gosok ini si tinta bisa luntur. Maka kita balik, sebetulnya kalau kena minyak tidak luntur, kecuali kena air itu langsung luntur. Tapi untuk menghindari yang tidak kita inginkan, lebih baik kita balik begini teman-teman. Nah mengapa ini kita beri minyak? Supaya kertas ini menjadi transparan seperti ini. Nah ini menjadi transparan atau bisa dibaca dari belakang atau bolak-balik bisa terbaca. Fungsinya apa? Fungsinya nanti supaya waktu di afdruk itu yang bagian hitam ini tidak tembus sinar. Dengan tidak tembus sinar, maka nanti di screennya desain ini akan berlubang menjadi gambar seperti afdrukan ini, atau menjadi gambar seperti settingan ini yang kita akan gesutkan di plastiknya. Nah sebelum kita olesi minyak, ya kan seperti ini teman-teman. Ini kalau kena sinar juga tembus sebenarnya, tapi kurang tajam, nanti akan rusak waktu kita afdruk. Maka perlu kita transparankan dengan cara diberi minyak. Kalau teman-teman punya kalkir itu lebih bagus, tidak usah kita olesi minyak, dia sudah transparan. Nah macam-macam teman ya, ada yang menggunakan kalkir, tapi juga ada yang menggunakan plastik atau PET film. Nah biasanya kalau menggunakan plastik itu kita menggunakan jasa atau kita mengerjakannya ke jasa print. Kita tidak bisa ngeprint sendiri. Nah untuk menghemat waktu dan menghemat biaya, lebih baik kita print di kertas, kemudian kita olesi dengan minyak solar seperti ini. Nah kalau sudah, jangan lupa dibalik, karena nanti waktu kita mengafdruk harus terbaca dari atas, sehingga nanti waktu sudah terjadi atau sudah jadi afdrukan tidak terbalik tulisannya. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan dengan mencampur obat afdruk dulu. Baiklah teman-teman, kita langsung akan memulai mengafdruk. Kita siapkan dulu obat afdruknya, karena kita akan menyablon plastik, maka kita gunakan ini tadi Photosol teman-teman ya, Photosol 199. Ini kalau belum kita campur warnanya seperti ini. Kita butuh sedikit saja teman-teman, jangan dituang semua, kita secukupnya, kita tuang secukupnya saja, kira-kira cukup untuk screen yang akan kita afdruk. Kemudian kita campur dengan sensitisernya. Nah ini juga jangan terlalu banyak, kira-kira saja. Sebetulnya ada ukurannya teman-teman ya, bisa dengan ditimbang, tapi biasanya ini untuk mempercepat hanya saya lakukan begini saja sudah cukup. Kemudian setelah kita campur, kita aduk supaya menjadi rata, kemudian warnanya akan menjadi seperti ini, hijau agak tua sedikit ya dari yang sebelum kita campur tadi. Kita aduk sampai merata sehingga sensitisernya betul-betul terlarut dengan emulsinya. Nah, kemudian screen yang sudah kita siapkan itu 2, nanti kita akan afdruk sekaligus 2 ya teman-teman, kita afdruk bareng, maka dua-duanya akan kita olesi dengan emulsi dulu. Nah teman-teman, untuk mengoles emulsi kita bisa menggunakan bekas kartu seperti ini. Nah ini bisa kita gunakan, yang penting ujungnya itu rata, sehingga waktu kita
memoleskan, itu hasil polesannya itu akan merata di seluruh permukaan screen. Kita akan olesi screen dari belakang dan dari depan atau luar dan dalam, sehingga emulsinya, obatnya ini akan merata di seluruh pori-pori screen. Nah, ini juga kita tuangkan secukupnya kira-kira saja teman-teman. Karena ini screennya kecil, maka kita cukup sedikit saja. Kemudian kita poleskan seperti ini. Ini dari belakang, nanti juga kita balik dari depan. Atau ini dari luar, ya, nanti juga dari dalam. Nah, ini dari dalam atau dari depan. Sampai merata ya teman-teman, sampai ke pinggir-pinggirnya. Usahakan seluruh pori-pori screen tertutup dengan obat emulsinya. Nah, kemudian sisanya kita kembalikan ya teman-teman sayang, bisa digunakan lagi, jangan dibuang-buang. Kemudian kita sisihkan dulu dan kita mengoleskan screen yang kedua. Nah, ini kalau belum rata, diratakan dulu teman-teman. Nah, ini screen yang kedua, sama, kita akan olesi dulu dengan obat emulsi. Kemudian kalau sudah kedua screen kita beri emulsi secara merata, kita akan lap dulu pinggir-pinggirnya teman-teman. Kemudian setelah itu kita panaskan atau kita keringkan dengan hair dryer. Nah teman-teman, pengiringan ini kita lakukan dua muka ya teman-teman, dari luar atau dari belakang dan juga dari dalam. Nah, semua harus sampai betul-betul kering, sehingga nanti baru bisa kita gunakan atau kita lanjutkan dengan mengafdruk. Kemudian kita siapkan filmnya, kita akan film dua screen langsung teman-teman. Ya, ini sudah kita basahi atau sudah kita lumuri dengan minyak solar, maka kertasnya sudah menjadi transparan. Kita tinggal menata saja di atas mejanya, karena itu segernya dua kecil-kecil sehingga kita bisa sekaligus mengafdruk dua bersamaan. Nah, kita susun dulu atau kita atur letaknya dulu. Yang satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Nah, kira-kira kalau sudah pas ya teman-teman, itu usahakan jangan sampai miring, lurus dengan kotak screennya, sehingga ketika kita sablon nanti gambarnya tidak miring. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Di bawah gambar itu ada ruangan untuk nanti kita menaruh tintanya, jadi gambarnya agak ke atas. Nah, kalau sudah, kita tutup dengan busa warna hitam dua-duanya. Kemudian di atas busa kita letakkan papan pemberat, kemudian kita atur waktunya atau timernya. Ini cukup 1 menit saja dan kita nyalakan. Ya, sudah 1 menit, maka lampu sudah mati sendiri.
Kemudian kita akan ambil papannya dan busa hitamnya juga kita lepas, dan kita akan bawa kedua screen ke tempat cuci. Nah, ini kita akan basah dengan air seperti ini teman-teman. Kita siram atau kita semprot dengan air secara pelan saja, bukan dengan tekanan yang tinggi, sebab nanti itu akan merontokkan seluruh emulsi. Yang kita butuhkan hanya merontokkan emulsi yang tidak tembus sinar. Jadi tadi yang gambar itu warna hitam, dia tidak tembus sinar, maka emulsinya itu akan rontok. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti emulsi yang ada di gambar nanti akan terbuka, sehingga itulah nanti yang menjadi gambar yang kita sablon. Jadi tinta yang kita sablon nanti lewat dari lubang screen yang tidak terkena emulsi. Nah, kita bolak-balik teman-teman, dari depan belakang kita siram sampai bersih, dan sisa-sisa emulsi yang ada di pinggir-pinggir kayu itu jangan sampai menetes ke bagian gambar lagi, nanti akan membuat gambar itu tertutup lagi. Kemudian langkah terakhir kita jemur. Kita jemur sampai kering. Ya, ini teman-teman, kita sudah mulai menyablon dari yang merah dulu. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai menyablon tadi kita buat mal dulu di meja, kita gesutkan sekali di kacanya, kemudian kita paskan plastiknya sesuai dengan letaknya, lalu di pinggir sisi kiri dan sisi atas itu kita beri stopper yang fungsinya untuk menghalangi atau mencegah supaya plastik itu tidak bergeser ke atas dan ke kiri, tapi tetap sama tempatnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita mulai menggesut satu-satu. Dan untuk plastik kresek seperti ini ya teman-teman, kita lebih bagusnya disablon per lembar, karena plastik kresek seperti ini kan double teman-teman ya, seperti kantong, dalamnya tuh ada udara. Nanti kalau kita tumpuk dia akan menggelembung, dan ketika digesut itu gambarnya akan melebar karena ada gelembung udara. Maka perlu kita sablonkan satu-satu atau per lembar saja supaya hasilnya bagus. Ya teman-teman, siapkan tempat di sebelah kiri atau dimanapun yang untuk meletakkan hasil yang sudah disablon supaya hasil sablonan ini tepat kering. Ya teman-teman, ini kita sudah lanjutkan ke warna yang kedua, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Birunya itu di luar merah atau merahnya itu di dalam bingkai biru. Nah, cara pengerjaannya pun sama. Sebelum kita sablon, kita mal dulu di meja kacanya. Setelah dimal di meja kaca, kita paskan gambar merah yang sudah kita sablon pertama tadi masuk di dalam lingkaran yang warna biru itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah pas warna merahnya masuk di yang bulatan bintang biru itu, otomatis yang warna merah di bawahnya itu sudah pas mengikuti tinggi rendah dari gambar merah yang di atasnya. Nah, kemudian setelah kira-kira pas, baru kita beri stopper sama seperti yang kita pasang merah tadi. Kemudian
nanti seterusnya itu pasti akan sama. Sekali kita pasang stopper, yang biru juga kita pasang stopper, maka nanti gambar itu akan jatuhnya pas seperti yang kita ukur waktu sebelum kita menyablon. Jadi maksudnya ketika kita akan menyablon biru, kalau kita sudah betul-betul pas letaknya sesuai dengan warna merahnya, maka seterusnya itu akan tetap sama, tidak akan berubah karena kita sudah pasangi stoppernya. Nah, itulah teman-teman fungsi atau gunanya kita tetap menggunakan stopper, supaya gambar itu tidak akan berbeda-beda letaknya. Nah, inilah teman-teman proses penyablonan yang warna kedua. Sama seperti yang merah tadi, kalau sudah selesai disablon kita taruh di sisi kiri atau dimanapun yang kita sudah siapkan untuk mempercepat pengeringan. Sebab kalau kita tumpuk tidak mungkin itu akan lengket, maka kita butuh tempat untuk pengeringan. Nah, macam-macam tempat pengeringan teman-teman, ada yang dibuat berputar, ada yang dibuat dengan cara yang seperti ini. Nah, itu terserah bagaimana kita mengerjakannya. Yang penting gunanya atau fungsinya untuk mengatasi supaya tinta itu cepat kering. Ya, demikianlah teman-teman cara kita menyablon plastik kresek dua warna. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.